last chance mereka. Kalau kalah lagi, sudah dipastikan Geek Fam akan menunggu next season. Yes. Harus pulang dulu nih ke Jakbar. Iya, Pasifik ya, dan GH-nya di Jakbar. Tapi ya, apakah itu akan jadi jawaban? Tapi menurut aku kayaknya belum sih. Karena emang udah terlalu sering di-ban aja dan kayak ngelihat dari Baloiski sekarang udah transisi banget. Bahkan ya kalau emang pengen main dire hit atau hero-hero yang kayak Assassin di Rome, itu kan sebenarnya kayak Natalia, Ada ya sebenarnya, Maver. betul. Tapi emang bukan jadi opsi kayaknya buat Benar, Geek Fam. dan bisa jadi mereka latihannya kan nggak dengan Hellcat juga ya. Yep. Mungkin jauh lebih standar juga sendiri. Nah, ini dia nih sekarang. Banningnya nggak ada lagi nih Hellcat-nya. Akhirnya kita melihat ada tim juga yang berani melakukan Hellcat. Karena mereka tahu mereka bisa ambil dengan kondisi yang sama. Gatot Kaca Khalid pasti bisa dipegang gitu Alpha. Malah Matilda ya untuk nge-ban hero dari Baloiski juga. Karena kita udah sempat mention juga sebelumnya bahwa Matilda dan Pervious ini adalah combo yang powerful banget dan pernah dibawakan oleh Geek Fam juga waktu di regular season. Nah, sekarang Alpha first pick. Kenapa kenapa? Aku ngilu, Hah? karena kayak track recordnya nih Alpha lagi rapornya merah. Dan gak ada Matilda loh ya. Iya, Gak ada 30% Matilda. loh win rate-nya. Itu dia, jadi agak ngeri-ngeri sedep gitu loh ngelihatnya. Tapi ini resiko yang mereka ambil. Karena ingat satu game terakhir untuk mereka kalau kalah, mereka bakal langsung pulang. Dan Benar. ya semoga resiko ini bisa menghasilkan return yang besar juga. Ya, tapi combo nih lagi-lagi nih. Ada Khalid, terus juga masih ada Gatot Kaca. Kalau mau dibawakan lagi masih bisa. Atau bahkan, kalau mereka mau if-nya pun diambil sekarang awal. Itu juga bisa, karena if-nya tadi sangat merepotkan kan. Yap. Buat Moreno apalagi. Oke, Ya. tapi Khalid dulu gak sih sekarang nih combo lagi nih. Combo aja, udah Karena main Minty combo bisa aja. jadi apa aja. Betul. Soalnya kayak Valentina yang kemarin maniak, Oh iya. if dulu Ambil ya. if-nya, benar ini jadi problematika banget karena udah kelihatan tadi ya di game yang kedua bagaimana Moreno selalu bisa ngebayang-bayangin semuanya, di trapping bahkan dengan real world manipulation. Oke. Khalidnya pisahin gak sih sekarang nih? Mungkin aku lebih setuju Ambil kalau satu ya. kalian dipisahin sih untuk bisa secure objektif di awal juga. Dan Nathan, Wow. Faramis. Para Oke. boy. Tapi Faramis di depan Yi. Oke. Ini agak sedikit berbahaya loh kalau mereka ternyata terjebak dalam real world manipulation. Tapi Iya. balik lagi hero power. Saya kira balik lagi klinik ya, Gift ketemu dengan Klinik. Gift ketemu dengan Faramis di game penentuan. Iya kan? Ya. Tapi biasanya kalahnya. Tapi inget Om, Betul, kebalik biasanya. ini Gatot Kaca kalau di Bigetron fleksibel. Dan kita udah pernah tahu kalau Ki pernah bawain Lolita juga. Apakah Lolita akan masuk di sini? Semenjak ada Nathan. Dan kita tahu Bigetron pernah melawan Nathan dengan Alpha ketika eranya Cascade. Eranya Eranya Cascade. Wow, Tapi- era yang indah sepertinya. Tapi Lolita juga soalnya masuk ke pool hero-nya Ki kan. Tapi Itu enggak dia. ya. Jadi Enggak ya? tetap dengan Gatot Kacanya dan ini Wow. terbilang 3 pick awal buat Bigetron ya masih copy paste aja dari game sebelumnya. Beda era ya. Ya, masih area of effect semua ya. Yep. Yang mungkin bakal cukup mengerikan kalau misalnya dari Geek gak prepare untuk escape-nya sendiri. Dan sekarang mereka bakal mulai menutup juga dari Beginner Alpha menuju Obvious. langsung ke arah Povius. Ya ini target band juga ya, karena seperti kita tahu bahwa memang Veldora sangat power sekali dengan Povius. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya Hylos juga bakal di-ban sih, karena mereka butuh hero lini depan yang kuat banget untuk bisa nge-cover dari Nathan plus Faramisnya. Mungkin kalau boleh kita berikan opsi ya, selain Hylos juga, jangan-jangan nantinya bakal ada Tigreal juga nih yang bakal masuk ke list dari Geek Fam semenjak melihat 2 hero dengan non-Purify Evac, 3 bahkan dari depannya. Oke. Tigreal di mana? Langsung ditutup. Tigreal hilang. Tigrealnya langsung ya di ban ya. Kayaknya udah lumayan terbaca juga. Ya, mantap. Tapi untuk Kenapa ada mantapnya? Kadang terdengar emang Om, Kadang kalau terdengar, Tigreal kan itu tadi aku mention Tigreal ini kebaca bagus gitu di loh. kiri. Ada kode-kode tuh terbaca. Oh, ini Bener. kayaknya bakal ada. Padahal kodenya tuh udah dari tadi nih Om. Betul. Dari pas ngepick Nathan tuh udah kelihatan harusnya. Kalau emang Iya. Tigreal ini akan menjadi kombinasi terakhir yang akan dibawakan oleh Baloiski. Oke. Ini golden lagi gak sih nih? Eman. Tapi Tapi Nolan ternyata Oh Nolan, yang ditutup Oke. sekarang. Nolan. Oke. Oke. Lagi Berarti dibatasi ya bakal berarti? unlock kah hero-hero lain lagi buat Aku pengen lihat Super Link Cat? gak sih? Link. Link Super Ken. Link? Tapi kan kalau Prof KB pengennya fighter banget buat Super Cat. Iya, mendingan explore aja di sini gak apa-apa kok. Ah ya, bisa juga buat X. Atau kalau mau main aman Bane juga oke. Tapi kalau emang masih butuh banget hero yang langsung ke belakang ya, daripada Link Om, aku lebih suka Hayabusa sih untuk camp. Setuju. Tapi ada Faramis. Iya sih. Daripada Link malahan. Link itu kena counter setupnya sama Faramis. Tempest of Blade hilang seketika. Jadi kayak dia gak bakal dapat poinnya di sana. Iya ya.
Oke, tapi kayaknya bakal ditutup dulu nggak sih gold lane dulu nih harusnya ya? Karena kayak patternnya kalau dari Big Eternal Alpha, mereka ambil hero setupnya, mereka kuatin dulu nih Harit? poros mid lane-nya. Harit masih kebuka sekarang sejauh ini. Atau mau ke Arbitrix. Tapi itu dia Julian. Welcome Julian. Fighter dijawab dengan fighter. Alright. Dan ini menandakan kalau misalkan last pick-nya akan menuju ke hero physical damage. Namun, dan Ruby ternyata masih tetap butuh badan menurutku karena kalau dilihat dari listnya nih Om, aku masih merasa Hylos adalah good pick untuk Geek Fam. Oke. Tapi Beatrix gak sih ini? Beatrix Ya, ya. kayaknya Beatrix bagus. Atau kalau mau physical damage yang pasti, ya Hari ya. Clean. Oh, clean. Di Aku berpikir ke tutor Melissa. kah? Aku berpikir ke Melissa kenapa? Karena ada Faramis. Clean untuk main defensif aja, main Ya. tenang di belakang. Yap. Sebagai jaminan juga late game ya dengan piercing damage-nya dia. Ya, tapi ini adalah game yang cukup powerful harusnya dengan adanya Julian. Dan let's see, ini akan menjadi game milik siapa? Match point untuk Big Eternal Alpha. Om Wawa, 3 Eternal Alpha. Aul, Geek Fam. dan Prof KB. Ken dengan fighter, Bigetron. Oke, dan kita bakal melihat apakah kita akan dibawa ke dalam game yang keempat. Ini dia bersama Lim Kocol dan juga Pak Pulung. Yap, ini dia game ketiga kita. Akankah berakhir 3-0 untuk Bigetron Alpha atau akan diperkecil dulu oleh Geek Fam? Akhirnya ya, butuh 2 game Lung untuk menampar Geek Fam ambil hero power di awal. Betul sekali. Dengan deretan hero yang memang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Biga Troopers semakin membara. Geek Fam Unity jangan sampai kalah suara. Jadi sekali lagi Eldorado mana suaranya? Let's go. Lane of down. 1 poin lagi nih untuk memulangkan Geek Fam dan membuat mereka tereliminasi. Julian akhirnya muncul. Ya, fighter jungle untuk berhadapan dengan Alpha juga. Mungkin bukan timing yang bagus nih untuk menggunakan assassin damage. Tapi ada yang berbeda, Baloyski dengan Ruby-nya. Gue penasaran jujur, inisiat seperti apa yang akan dilakukan oleh Geek Fam nanti. Yap. Sekarang sekarang coba lihat Eman masih tetap santai di atas Cak Dera. Dengan Nathannya yang pada akhirnya kembali ini Lim diambil. 2 game Lung, tamparannya 2 game. Iya, pasti kemarin juga Bigetron Alpha kan ditampar 2 game dulu. Makanya. Baru tuh keluar. Oke, tapi apakah sekarang keluarnya hero power bisa jadi solusi? Yep. Karena dari emblem terlihat jelas Thrill dan juga tenacity untuk clean dari Eman. Damage yang pasti dan juga ada defensif yang lumayan oke. Membuat ya harusnya landing dia unggul jauh, lihat. Pressure dari Eman. Yap. Di atas ada Cadera, terlihat beberapa player mereka sudah mulai berkumpul namun sekarang Baloyski mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Tidak ada spell yang terbuang. Tapi Veldora ini loh dengan Wah galak banget ini Veldora. Namun satu yang terakhir dan super look hampir saja. masih aman. Quicksand Guard isi darah lagi tapi kayaknya nggak dikasih lepas Lung. Yap, dan mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin pertempuran tersebut tapi ternyata tidak dilepaskan begitu saja dan sekarang kita melihat bagaimana di area midnya. Dengan Warcry, Veldora. Dari tadi nih, editnya Warcry, sekarang tambusnya juga Warcry. Artinya dari X9 Geek Fam mereka punya damage. Damage yang itu nggak bisa dianggap remeh juga. Oke, di area tengah. Veldora guna untuk bisa mendapatkan ke arah level 4-nya sebelum mereka nanti akan bergabung di area Dark Turtle yang pertama. Langsung ditarik. Dia nggak mau sampai kehilangan pressure di arah Turtle. Tapi hati-hati, Veldora yang level 4, Inferno ready. Aboy sebentar lagi untuk Tapi level ada 4-nya. rotasi yang cukup jauh, coba lihat Lim. Iya. Kalau kita lihat dari minimapnya. Gue pikir tadi akan diterusin ke atas loh itu, tapi ternyata tidak. Karena memang experience sekarang banyak sekali opsinya ketika Turtle muncul dan Udah terlihat, ada Super Ken pergerakan menuju ke area Purple Buff mau dipaksakan kah tapi dijauhkan terlebih dahulu. Dengan satu Spear, Alpha tanpa Retribution. Tapi ya ngebuang Retribution dari Super Ken. Yap, Ya, artinya Turtle juga akan dilepas. itu dia berarti Turtle yang sekarang akan dilepas harusnya karena tidak ada poin Retribution yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha dan mereka harusnya akan mendapatkan Turtle ini. Turtle pertama yang terbilang free juga didapatkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Aduh dari experience. Buset, dari King Sandstrom dikeluarkan namun Inferno masih aktif tapi Super Look hampir saja. Hey, satu terakhir untuk yang masih ada pasif yang dimiliki namun tempatnya berbeda. Baloyski Vincent. menjadi korban, Vincent yang masuk. Tapi ada Quick Sand Guard. Ya, akhirnya membuat teman-teman dari Geek Fam harus mengurungkan niatnya top lane. Dan di tempat yang berbeda coba lihat Cadera dengan entropi dia kabur. Namun ada 4 player dan Moreno. mereka berhasil mendapatkan Cadera di atas. Coba lihat Aboy sendirian dan berhasil dihilangkan juga
Bahkan kita lihat dari XP dan tidak ada pertukaran karena super look-nya tidak tumbang 2000 gold. Sedangkan Geek dapetin turtle pertama. Apa yang terjadi lagi dan lagi loh, bener-bener early-nya. Baloy really. Geek dihantam dan sekarang Baloy. Emo Paget connect tadi karena dua play dan mereka waktunya untuk bisa membawa habis ada Spear. Opalpa mau pergi ke arah Maren dan Eman menjadi korbannya. Tapi pertukarannya ke arah turret di bawah menit 5. Ini unggul sih dari Bigetron lumayan banget di awal. Mereka bisa langsung tukar juga nanti. Ya XP-nya bisa tetap di bawah karena Turtle juga masih ada di bawah nih. Gue lihat invade jungle. Dan sepertinya nggak main-main. Lihat Entropy dikeluarkan kembali dan Ki langsung mundur. Terlalu awal juga tadi ya. Dan terlalu tebal juga masih SP dimiliki oleh Gatot Kaca. Masih cukup aman. Dan melihat dari pergerakan Geek Fam, seenggaknya mereka masih belum kalah gol terlalu jauh. Apapun move yang mereka lakukan bisa jadi efektif juga. Melihat dari Tamus yang bakal agresif banget nih. Dia bisa cutting wave-nya. Ya 1 lawan 1 agak berat memang sama Tamus. Yep. Sementara dan dari bagian tengah sudah diberikan satu nutrisi tambahan lagi ya. Wave minion di area mid dan bot wing sekarang dimiliki oleh Julian. Untuk first itemnya ya, ada shield juga yang lumayan banget. Tapi jangan lupa, damage dari Cadera ini lumayan sakit loh. Turtle akan muncul dan inilah yang akan kita lihat sesaat lagi pertempuran seperti apa yang akan tercipta karena ada positioning yang begitu baik dan Avatar Guardian bakal resistance drop yang tadi harus berikan ke tempat yang berbeda dengan satu Nether Realm yang sudah diaktifkan namun Moreno kali ini tidak bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya karena dirinya pun sudah langsung menghilang pula dan Vincent menjadi korban Ki-nya menjadi satu korban tambahan. Super Look ditarik lagi ke arah belakang dengan Baloyski dan juga Aboy tapi Super Look belum menyerah. Super Look masih memberikan perlawanan. Cadera juga dengan damage yang begitu mengerikan. Satu yang terakhirnya Super Look masih berhasil pergi dan Super Look selamat. Wow, masih bisa survive tapi gak untuk Baloy. Baloy tertembak. Ya zoning yang dilakukan tadi Veldora. Dia ngedorong dua pemain tadi, Eman dan juga Super Ken. Nyaris Super Ken-nya tumbang tapi masih bisa selamat dan malah Veldora nih yang harus gugur. Wow. Sekarang kita lihat saja akan seperti apa lagi setupan yang mereka berikan karena sekarang Ki mendorong mundur ke arah Cadera. Tanpa adanya entropi, pasti dari Cadera ini bakal jadi santapan yang nikmat untuk Moreno. Real world manipulation, udah cukup langsung untuk nge-shutdown nanti Cadera. Purify nggak bisa nyelamatin. Dan ini harus banget pakai timing yang pas dari entropinya. Yap, mereka cukup meredakan lagi temponya, mereka cukup tenangkan lagi situasinya. Karena sekarang dari Bigetron apa kembali mendapatkan keuntungan yang berlimpah loh Lim. Atas hancur, tengah hancur, Emo Pendant dikeluarkan. Tapi masih ada Wrecking Sandstorm. Which disambung lagi Spiral apa namun sekarang apa lagi akan membuat dari pergerakan Vincentnya bisa kabur. Apa taruh Guardian langsung dikeluarkan dan connect tadi ke arah 2 player sekaligus. Dan sekarang Vincentnya menjadi korban kembali. Bigetron apa kembali mendapatkan keuntungan. Seakan setup yang dilakukan tadi oleh Geek Fam percuma. Targeting ke arah Super Look masih bisa selamat dan dibalikin. Kerugian berganda. Belum ada Netherrealm juga karena tadi ke-trigger. Yap. Apakah memang strategi yang dimiliki oleh Geek apabila mereka emang memiliki Nathan? Ya udah. Ini akan dibawa menuju ke arah late game banget dan mereka akan bermain di area defensifnya aja. Harusnya seperti itu. Karena itu adalah salah satu winning conditionnya juga. Tapi pertanyaannya Lung, 5.000 gold dari Bigetron. Mau nggak mereka nunggu di late game? Mereka harus main cepat banget. Ini adalah momen-momen dimana mungkin Caderanya juga masih belum optimal dari damage-nya. Sementara yang lain juga tadi dari beberapa lini udah kalah kelihatan banget. Udah Super Look, numbangin Super Look-nya udah riwah banget nih. Makanya, gue rasa Bigetron tipikal yang berani nabrak. Dia berani tuker. Apalagi ya Khalid Gatot Kaca ini yang bakal punya area team fight-nya mereka sendiri. Best start kayaknya nggak bakal bisa halangin Super Look deh. Iya, lihat. Super Look ya. Udah berubah lagi recall-recall ya. Kalau tadi menggunakan recall Geek, tapi sekarang udah berubah lagi. Makanya dan wah dapat lagi orange buff-nya. Super Ken ada di level 12 di menit yang ke-7. Ini perbedaan 2 level udah terlihat dari Vincent. Enak banget loh, Quick Sand Guard, nambah lagi darahnya, nggak perlu balik, dia santai banget dan game fake. Ini dan Nathan dari Cadera sampai saat ini masih memiliki 100% win rate dengan 4 kali pick di NTID season 14. Ya, 2 win diantaranya pas playoff kemarin berarti. Yep, baru kemarin. Betul. Tapi apakah bisa jadi kemenangan ke-5 ya ini Lung? Karena memang goldnya jauh. Tapi kalau kita tarik sedikit ketika Geek Fam bertemu dengan Fnatic Onyx kemarin. Perbedaan goldnya juga jauh. Iya. Tapi satu hal yang pasti. Kemarin Geek Fam itu bisa bertahan karena konsep Onyx adalah front to back. Nah sekarang Bigetron mereka punya Super Look. Mereka punya dari Ki dengan EOG nanti. Harusnya bisa langsung nabrak belakang. Bahkan udah Holy Crystal. Dan Super Ken damage-nya udah gede banget sih. Waduh. Ini stiker-stikernya boleh juga nih. Stiker Geek, satunya lagi stiker EVOS. Iya.
Oke. Memanggil gini kayak. Udah 2 item Sadera. Tapi kayaknya masih belum cukup juga sih 2 item untuk ke defense sekarang. Kecuali ada out positioning. Masih menunggu juga waktu dari Lord damage dealt yang diberikan dari kedua tim. Perbandingannya hampir 10.000 nih. Angka yang lumayan besar juga pastinya karena masih di menit ke-8. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari Geek Fam game pertama game kedua, dia kayaknya masih mau kontes nih. Yep. Oke, itu dia. Dan sekarang sudah terlihat yang metode defensif yang dimiliki oleh Geek mereka keluarkan kembali. Sampai nanti akan ada objektif baru mereka akan bergerak. Dan defensifnya nanti bakal enak. Ruby, ada Novender Flicker, ada Nathan juga yang bisa ngasih damage, dan Aboy yang akan melindungi mereka semua nih. Dari serangan Super Look, dari serangan Ki, atau bahkan kayak dari dive yang dilakukan Super Ken. Yap. Ini dia. Emang sama-sama menunggu sepertinya nih. Sambil melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya. Menunggu wave minion hadir, dihilangkan, menambah lagi dari point goal yang dimiliki oleh pemain Geek. Tapi sebenarnya ada mirror gitu. Wait. Ini udah mulai ya di tempat yang lain kayaknya. Terlalu sulit untuk pemain Geek bisa mendekat karya dari Lord. Mereka punya Nathan, mereka pede. One dimensional defensif yang akan terjadi lagi. Geek Fam mereka nggak akan keluar dari base-nya. Mereka akan nunggu dari Bigetron yang hadir. Ada yang tadi gue bilang ada opsi mirroring sebetulnya ke arah bawah yang bisa mereka lakukan. Tapi memang resikonya juga tetap ada. Let of Despair untuk Eman. Damage dari double shot yang udah pasti sakit banget. Yap. Oke, Vincent menunggu dulu. Bagian bawah ada pergerakan dari Faramisnya. Wow, di belakang ada suara apa tuh luar biasa loh. Tiga Troopers dengan Chan-Chan terbarunya nih ya. Ya, mereka masih tetap mendukung ya. Dari Bigetron mereka pengen dapetin clean sweep-nya. Tapi dari Geek Fam mereka harus berjuang seenggaknya 1 poin dulu deh. Karena udah match point juga kan Bigetron. Ini menang atau eliminasi loh. Masalahnya tadi udah 4 kali menang menggunakan Nathan. Kalau emang sekalinya kalah di sini, buset kalahnya sekalian dipulangin, Pak. Makanya. Dan lihat Lord, Trigland Push juga dilakukan tadi oleh Bigetron. Yap. Masih ada pasif dari Tarat dan mampukah Bigetron menobrak. Dan efek sisi dari pemain Bigetron apa yang begitu baik dan sekarang udah terlihat. Ada satu reward manipulation sebentar Kinya mencoba untuk bisa memancing agar mereka memberikan damage karena tubuhnya Veldora, bukan kepada rekan-rekannya, tapi Veldora apa terlalu kuat dia dan connect-lah sudah. Netherlands masih terlihat tapi tidak ada lagi Lord. Walaupun di bagian bawah sudah bocor namun sekarang Kinya berhasil dihancurkan dan sudah terlihat bagaimana defense yang dimiliki. Tapi sekarang Aboynya maju ke arah depan walaupun dia memiliki stack yang cukup untuk bisa membuatnya respawn kembali. Dan masih bisa bertahan. Geek Fam dengan defensif yang begitu kuat. Mereka menolak pulang. Masih ada nafas lagi. Tapi dari gold ini gak turun loh. 10.000 gold yang masih dipegang Bigetron. Terlihat kan bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Walaupun mungkin strategi mereka yang ini sangat-sangat terlihat jelas. Tapi ini efektif loh. Selalu efektif juga. Tapi jangan salah loh. Tadi kondisinya ada best start dan masih ada pasifnya. Sekarang udah nggak ada. Perbedaan item mereka udah lumayan jauh. Bahkan Eman menuju ke item keempatnya. Sementara Cak Dera, dia masih butuh waktu untuk Holy Crystal seenggaknya. Damage mereka akan bisa diberikan. Winter untuk Vincent itu juga menjadi solusi. Yap. Oke, kalau begitu. Yoji. Mana sekarang ada lagi satu pergerakan lewat avatar kuat dia dan Veldora yang berhasil langsung dirembukan, bahkan tertinggallah sudah caderanya tidak ada satu lagi. Di PSN dimiliki mendadak. Pemain dari Bigetron nampak kemenangan di depan mata. Minion mid mulai hadir 4-5 bahkan member dari Bigetron ready untuk memulangkan Geek Fam. Oke, 2 player saja. Bisakah mereka bertahan? Coba lihat Kinya langsung berfokus dan ini waktunya kemenangan hadir untuk Bigetron Alpha. Clean sweep didapatkan sang robot merah dan sayonara Geek Fam. Langkah mereka harus terhenti. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa diraih dengan gampang karena Geek Fam mereka telah melakukan yang terbaik walaupun masih tetap gagal. Terima kasih Geek Fam telah berjuang. Terima kasih Geek Fam atas permainan yang mereka sudah lakukan selama season 14. Dan congratulations, Bigetron Alpha kembali mendapatkan kemenangan, mengantarkan mereka ke final lower bracket. Wow, masih mencari nanti ya siapa yang akan menjadi lawan dari Bigetron. Akankah RRQ, akankah Liquid? Keduanya akan dibuktikan nanti di match yang kedua. Namun Geek Fam lagi-lagi mereka memberikan yang terbaik, improvement dari masing-masing role.
terlihat sangat-sangat baik di playoff kali ini. Yap, memang perjuangan terhenti, tapi satu hal mungkin, yap, semoga season depan bisa lebih baik. Yap, kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Namun sekarang faktanya adalah mereka harus mengucapkan selamat tinggal untuk M6 World Championship. Ya, belum bisa menjadi wakil dari Indonesia kembali. Ini menjadi sweet revenge juga sebetulnya untuk Bigetron, mengingat di season kemarin Bigetron lah yang pulang di momen seperti ini. Ya, bahkan season sebelumnya Ya, di saat perebutan tempat untuk mendapatkan tiket menuju ke M5, benar-benar kemenangan